Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram Islam. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Fedayani Aprilian sebagai pemateri ke-1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal sebagai pemateri ke-3. Perkenalkan, saya Nini Songgatawasana sebagai pemateri ke-2. Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Pembahan Senopati Datang Sutawijaya didirikan pada abad ke-16 di wilayah yang sekarang menjadi Yogyakarta. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan di bawah Sultan Agung sebelum akhir terpecah melalui perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kekuasaan menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Letak geografis Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di Jawa bagian tengah, tepatnya di wilayah pedalaman yang kini menjadi bagian dari Yogyakarta. Pusat pemerintahan kerajaan ini awalnya berlokasi di Kota Gede, lalu dipindahkan ke Keraton dan kemudian ke Surakarta. Nama-nama raja Kerajaan Mataram Islam. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam antara lain Penembahan Senopati Sutawijaya, Prabu Hanyakrawati Raden Mas Jolang, Sultan Agung Hanyaktrakusuma Raden Mas Rangsang, Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III, Pakubuwono I, Angkurat IV, Pakubuwono II, dan Pakubuwono III. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan berakhir pada tahun 1755. Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Ngayogyakarta menandai berakhirnya Kerajaan Mataram Islam. Tahun berdiri, Kerajaan Islam didirikan oleh Panembahan Senopati Sutawijaya pada tahun 1586. Tahun terakhir, Kerajaan Mataram Islam runtuh dan dibagi menjadi dua bagian, Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti. Penempatan tahun berdiri. Beberapa sumber menyatakan tahun 1582 atau 1588 sebagai tahun berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Namun tahun 1586 sering dianggap sebagai tahun yang paling tepat. Pendiri Panembahan Senopati adalah pendiri Kerajaan Mataram Islam dan menjadi raja terlamanya. Akhir kerajaan. Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 menandai akhir Kerajaan Mataram Islam dan pembagian wilayah menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam bisa berupa peninggalan fisik, tulisan maupun tradisi budaya. Peninggalan fisik. Masjid. Peninggalan fisik dibagi menjadi 6. Yang pertama, Masjid Agung Surakarta Masjid Agung Keraton Surakarta, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Al-Fatih Kepatihan, Masjid Kota Gede. Yang kedua, Keraton Kesultanan Ngayogyakarta, Keraton Kesunanan Surakarta. Yang ketiga, Kompleks Makam Imogiri, tempat peristirahatan Raja-Raja Mataram. Yang keempat, Meriam, Segarawana dan Siu Brata Meriam, peninggalan Kerajaan Mataram yang diberikan oleh Belanda. Yang kelima, Pentitisan Kami Lampir, tempat King Agang Pemanahan Betapa. Bangunan lain, Bangsal Buddha, tempat tinggal janda raja, rumah kalang tempat tinggal kelompok minoritas,
Tulisan Kitab Sastra Gading, karya sastra dari Sultan Agung yang berisi pedoman hidup ajaran moral. Catatan sejarah mengenai peristiwa yang penting dalam sejarah Kerajaan Mataram, seperti pembentrokan, perjanjian, dan perubahan politik. Babat Tanah Jawi, kitab yang menceritakan sejarah dan runtuhnya Kesultanan Mataram. Tradisi budaya, Kalang Obong, tradisi upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat Kalong, di mana pakaian dan barang-barang peninggalan dibakar. Kerajinan perak yang menjadi bagian dari budaya Mataram Islam. Tahun tradisi Saka, penggunaan tahun Saka sebagai kalender tradisional. Kue kipok, kuliner yang khas menjadi bagian dari tradisi makanan Mataram. Sumber sejarah asing yang mengungkap Kerajaan Mataram Islam meliputi catatan perjalanan para pedagang asing, dokumen tertulis seperti kitab dan babad, serta benda-benda peninggalan seperti meriam yang diberikan oleh Belanda. Catatan perjalanan Marco Polo yang singgah di Perak pada 1292 misalnya menunjukkan adanya kerajaan Islam yang di Tumasik dan Samudra Pasai yang dapat dikaitkan dengan pengaruh Mataram Islam. Selain itu, kitab sastra Gading dan Babat Tanah Jawi juga menjadi sumber penting. Sementara Meriam Segarawana dan Syub Berata merupakan bukti interaksi dengan benda berikut. Beberapa sumber sejarah asing Kerajaan Mataram Islam. Catatan perjalanan para pedagang asing Marco Polo. Catatan perjalanan Marco Polo yang singgah di Perlak pada 1292 menunjukkan adanya kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai yang dapat dikaitkan dengan pengaruh Mataram Islam. Berita Cina, berita dari Dinasti Tang pada abad ke-7 memberikan bukti awal tentang masuknya Islam ke Indonesia, termasuk wilayah yang kemudian menjadi kerajaan Mataram Islam. Dokumen tertulis, kitab, dan babad. Babat Tanah Jawi, karya sastra yang menceritakan sejarah Jawa, termasuk perkembangan kerajaan Mataram Islam. Kitab sastra Gading, kitab yang ditulis oleh Sultan Agung yang berisi ajaran dan pemikiran politiknya. Benda-benda peninggalan meriam, segara warna dan syub berata, meriam-meriam yang diberikan oleh Belanda sebagai hadiah atas perjanjian dengan kerajaan Mataram Islam. Kehidupan sosial dan ekonomi. Kerajaan Mataram Islam bercorak feodal dengan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat pedesaan mengandalkan pertanian. Sementara di daerah pesisir, nelayan dan pedagang menjadi tulang punggung ekonomi kehidupan sosial. Sistem feodal. Kerajaan Mataram Islam menerapkan sistem feodal di mana raja sultan adalah memiliki tanah dan rakyatnya bekerja sebagai petani atau senggara. Pembagian kelas. Masyarakat terjadi menjadi kelas-kelas sosial dengan para pejabat kerajaan, tumenggung, adipati, dan lain-lain. Memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dibandingkan rakyat biasa. Pendidikan dan agama. Agama Islam menjadi landasan kehidupan sosial dan politik dan pendidikan di masa itu. Banyak diwarnai dengan ajaran Islam. Kehidupan sehari-hari. Masyarakat Mataram Islam memiliki berbagai tradisi dan budaya lokal yang dipengaruhi oleh Islam dan juga adat-adat lama. Politik. Sistem feodalisme. Kerajaan Mataram Islam menganut sistem feodalisme di mana kerajaan raja sebagai pusat kekuasaan.
Raja, dalam hal ini sultan, adalah pusat kekuasaan tertinggi dan dianggap sebagai figur yang agung dan sakti. Perpecahan dan keruntuhan, perselisihan internal dan intervensi VOC menjadi faktor pemicu keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti pada 1755 menandai berakhirnya kerajaan Mataram Islam yang terbagi menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Perjanjian Giyanti juga membagi wilayah kekuasaan antara Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I. Peninggalan kerajaan Mataram Islam mencakup sebagai aspek mulai dari arsitektur, seni, hingga budaya. Beberapa peninggalan penting meliputi masjid, keraton, kompleks makam, karya sastra, dan berbagai tradisi. Peninggalan kerajaan Mataram Islam, arsitektur, Masjid Agung, Kauman, Masjid Jami, Bekurunian, Masjid Kota Gede, Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kesultanan Yogyakarta. Kompleks makam Imogiri, kompleks makam Kota Gede, seni dan budaya, karya sastra, serat sastra Gading, penulis Sultan Agung, kerajinan perak, tradisi Kalang Abang, kuliner kue kiko. 3. Tradisi tahun cakap. Sistem peninggalan yang masih digunakan: pertapaan kembang api. 4. Peninggalan fisik: meriam, segarawana, dan Syekh Berata. Saluran irigasi selokan Mataram dibangun pada masa pendudukan Jepang atas pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Taman Sari, Taman Istana Keraton Yogyakarta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.